Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Statistika akan mempresentasikan tugas akhir dari Statistika, di mana kelompok 9 beranggotakan saya sendiri bernama M. Jumli Ghazali dengan NPM G1A020005, kemudian ada Lorencia Novena Arta Putri dengan NPM G1A020079, lalu yang terakhir ada Widya Zara Saputri dengan NPM G1A020101. Yang pertama, kami mencari dataset terlebih dahulu. Yang pertama, kami gunakan dataset insurance, yaitu dataset yang kami dapatkan dari Kaggle. Kenapa kami memilih dataset ini? Karena dapat dilihat bahwa dataset ini terdapat bilangan numerik, dan juga di kolomnya berisikan desimal. Lalu, untuk mengimpornya ke dalam Colab, pertama kita harus mengimpor terlebih dahulu drive-nya, agar Colab bisa membaca file yang berada di dalam Google Drive. Setelah bertulisan mount at Google Drive, berarti Google Colab kita sudah terhubung dengan Google Drive. Selanjutnya kita dapat melakukan load dataset. Yang pertama dengan cara mengimpor Pandas terlebih dahulu. Pandas sendiri merupakan library untuk mengolah dan membaca data. Lalu kami di sini mengambil data sebagai variabel yang membaca format CSV dari Google Drive, dari file yang berada di dalam Google Drive, di mana path dari Google Drive ini dapat didapatkan dengan cara mengklik file, pilih drive, my drive, lalu cari di mana file yang kita buat, yang kita masukkan. Kemudian dapat diklik 3 di sini, lalu pilih copy path atau salin jalur. Setelah itu kopikan di dalam sini. Kemudian kita run. Setelah ada centang seperti ini, berarti run berhasil. Lalu dapat kita tampilkan datanya dengan memanggil variabel data yang berisikan pd_read CSV, dan hasil runningnya seperti ini. Di dalam hasil running tersebut terdapat beberapa feature, yaitu age, sex, BMI, children, smoker, region, dan juga chargers. Sebelum melakukan visualisasi data, kita perlu mengimport beberapa library yang akan kita gunakan. Yang pertama ada matplotlib.pyplot_splt, yaitu library yang digunakan untuk data visualization dalam bentuk grafik berwarna. Kemudian ada import Seaborn ArcSNS, di mana Seaborn ini merupakan library untuk membaca banyak data visualization seperti line plot, bar chart, dan lain-lain. Kemudian from Seaborn Distribution dan Seaborn Relational ini adalah turunan dari library Seaborn itu sendiri. Kita run terlebih dahulu. Jika sudah centang berarti sudah berhasil. Kemudian untuk mengecek apakah dataset tersebut memiliki distribusi normal, kita bisa menggunakan library Seaborn di atas dengan displot data yang membaca feature dari BMI. Untuk mengecek distribusi normalnya, kita dapat menggunakan library Seaborn.displot menggunakan variabel data dan fitur BMI. Saat di running, hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa grafik tersebut memiliki bentuk lonceng, yang berarti dataset insurance yang kami gunakan memiliki distribusi normal. Kemudian untuk 5 visualisasi datanya, yang pertama ada line plot. Kami menggunakan variabel xline sama dengan data dalam kurung age, di mana data ini berisikan feature age yang merupakan nilai dari xline itu sendiri. Kemudian kita panggil Seaborn displot xline kind KDE, di mana KDE itu merupakan kernel density extension yang memungkinkan visualisasi
probabilitas density dari continuous variable. Jika di run, hasilnya seperti ini, di mana density dari H dari 10 naik ke 20, kemudian turun di angka 40, naik lagi di angka 50, lalu turun perlahan sampai 70, terjun bebas. Yang kedua ada bar chart, kita menggunakan library matplotlib dengan plt.bar, di mana membaca data dari feature region sebagai X dan data dari BMI sebagai Y. Jika di run, hasilnya adalah dari hasil region yang merupakan sumbu X, dapat dilihat bahwa sort S memiliki nilai tertinggi di BMI, sedangkan nilai terendahnya di Northwest. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Widya Zara. Kepada Widya, dipersilakan. Baiklah, di histogram ini berguna untuk meringkas distribusi sampel data. Di sini ada tampilan diagram histogram, di mana puncak tertinggi pada 20 dengan nilai 250, dan yang terendah ada di 40 dengan nilai 100. Adapun perbedaan antara histogram dan bar chart. Histogram adalah sebaran frekuensi dari variabel kontinu, sementara bar chart biasanya untuk menampilkan frekuensi atau nilai dari variabel kategori. Next. Di sini ada box and y-square plot. Di sini kami menggunakan variabel X yang berisikan feature, children, dan variabel data sebagai X dan feature BMI dari variabel data sebagai Y. Baiklah, scatter plot ini digunakan untuk meringkas hubungan antara dua sampel data berpasangan. Sampel data berpasangan berarti bahwa dua ukuran dicatat untuk pengamatan tertentu dan juga untuk menunjukkan hubungan atau kolerasi antara dua variabel. Kolerasi dapat diukur seperti garis yang paling cocok yang dapat juga digambarkan sebagai plot garis pada bagian yang sama membuat hubungan menjadi lebih jelas. Oke, next. Di sini ada bagian soal 2. Di sini kami mengambil dataset bernama salary data dari Kaggle dengan dua fitur, yaitu angkanya numerik dan di summary kolomnya ada desimal. Dan di bawahnya ada load CSV. Untuk melihat datanya dipanggil data 2, dan di mana data 2 tersebut adalah angka numerik dan juga summary kolomnya ada desimal. Yang terakhir, si the data yaitu adalah tampilan data duanya, yaitu ada years experience dan salary. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lorencia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik dari salary data. Dapat dilihat di sini, grafiknya tidak memiliki distribusi normal, karena grafiknya naik linear. Dengan dilihat, data 2 sebagai X memiliki min 5,31,3 dan STDV-nya 2,83. Dan data 2 sebagai Y, salary-nya memiliki min 76003,0 dan STDV-nya 27414,4. Next. Selanjutnya yaitu bagian kovarian, dapat dilihat di sini. Untuk salary data, memiliki rata-rata years experience pada years experience-nya memiliki rata-rata 8,05, dan untuk years experience pada salary-nya memiliki rata-rata 7,61 pada setiap sampel. Selanjutnya untuk salary, bagian years experience memiliki rata-rata 76106,3, dan salary pada salary memiliki rata-rata 7,51. Selanjutnya yaitu korelasi.
korelasi pada dataset salary data diambil dari script stats import person, yaitu operasi matematika dan korelasi person, korelasi P, X, dan Y. Dengan alpha yang didapat yaitu 0,05. Dengan jika P melebihi alpha, maka korelasi gagal menolak H0. Jika selanjutnya P-nya kurang dari alpha, maka akan ditolak. Dan dapat dilihat di sini salary data memiliki korelasi datasetnya 0,978 dengan P-nya yaitu 1,4. Dengan hasilnya yaitu beberapa korelasi tolak H0. Selanjutnya yaitu redundansi yang terakhir. Redundansi di sini adalah nilai duplikat dari dataset salary data. Dapat dilihat di sini subsetnya salary, keep, and last. Dengan feature-nya years experience dan relasi, dan salary. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari tugas akhir kelompok 9. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.